Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Putra Wiwaha dari kelas 12-2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis logam AAS, flame photometry, dan ICP AAS. Sebelumnya mohon maaf apabila saya tidak bisa menampilkan gambar dari wajah saya karena di sini alat yang saya gunakan kurang memadai dan handphone saya tidak memiliki fitur atau terbatas. Langsung saja kita mulai ke materinya. Nah, dari gambar yang pertama bisa kita ketahui ini adalah AS atau bisa disebut Atomic Absorption Spectrophotometry, yang dimana prinsipnya adalah larutan dijadikan atom bebas dengan bantuan panas dan atomizer. Atom yang dihasilkan akan membentuk serapan terhadap spektrum garis yang dihasilkan cahaya HCl atau kita sebut hollow cathode lamp pada panjang gelombang tertentu dengan nilai serapan yang sebanding dengan konsentrasi yang dibaca. Dan untuk AAS ini dia berdasarkan hukum Lambert-Beer. Lanjut ke pengertian selanjutnya. Nah, di sini ada ICP-AAS atau biasa disebut Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy, dan prinsipnya metode analisis ini unsur digunakan plasma bersuhu sangat tinggi sehingga atom memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, dimana untuk ICP ini dia biasanya bisa dianalisis lebih dari 70 elemen dan multi elemen, biasa kita sebut sebagai simultan. Kelebihan dari ICP-AAS ini, dia itu selektivitasnya tinggi, dapat menghitung atau dia dapat membaca pada skala PPB juga. Lanjut. Kemudian ada flame photometry. Metode analisis ini berdasarkan cahaya yang dipancarkan atom ketika dipanaskan dalam api. Biasanya digunakan untuk logam-logam nyala seperti natrium, kalium, litium, dan kalsium. Nah, untuk flame ini dia itu kita lebih ke analisis melihat warna nyala api dari unsur logam tersebut. Dan biasanya untuk flame photometry ini semakin pekat sampel atau larutannya, maka semakin terlihat jelas warna nyala api yang dihasilkan. Kemudian kita lanjut ke bagian instrumentasi dari AAS yang pertama-tama. Dan gambar yang saya dapatkan ini adalah sistematik dari diagram AAS, yang dimana tahapannya yaitu sampel, kemudian menuju nebulizer, kemudian menuju flame atau furnace pembakaran, dan terakhir dijadikan atom bebas. Untuk yang lebih detailnya saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya. Nah, untuk diagram instrumentasi AAS ini, dia dari larutan ini akan diubah menjadi aerosol, yang dimana kemudian akan dipanaskan dan menjadi padatan. Dari padatan dipanaskan kembali menjadi gas molekul, kemudian akan menghasilkan atom tereksitasi dan menghasilkan atom bebas, kemudian dibaca oleh detektor, dan hasil datanya biasanya
muncul pada komputer yang biasa sering kita gunakan. Nah, kemudian ini adalah bagian instrumentasi dalam juga dari flame photometry. Nah, ini kan gambarnya yang saya dapat. Itu pertama-tama sampel itu diambil, kemudian masuk ke dalam kompresor. Dari kompresor ini dia akan masuk ke dalam nebulizer, dan di dalam nebulizer ini sampel logam ini bakal dilanjutkan atau diteruskan ke dalam nyala api. Dari nyala api kemudian masuk ke dalam monokromator. Monokromator ini berbeda dengan yang lain karena monokromator ini jenis monokromator filter. Nah, kemudian dari monokromator filter ini disaring dengan lensa. Dari lensa ini kemudian data akan muncul pada layar bagian flame photometry pada bagian yang ini. Dan di sini juga dapat diatur flame photometry ini settingannya untuk mengatur intensitas dari kadar logam tersebut. Nah, instrumentasi bagian terakhir yang kita lihat adalah instrumentasi dari ICP AES, yang dimana sampel kemudian masuk ke dalam nebulizer, dipancarkan ke dalam plasma emisi, kemudian dialirkan menjadi emisi cahaya, kemudian ke detektor dan dibaca oleh alat. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan AES, flame photometry, dan ICP AES. Untuk yang pertama dari segi pengukuran dari ketiga tersebut. Untuk AES sendiri di sini untuk menghitung absorbansi. Kemudian flame photometry dia untuk menghitung emisi cahaya yang dihasilkan, dan ICP-AES dia itu untuk menghitung emisi plasma. Dan perbedaan satu lagi dari segi pembacaan, AES itu dia hanya bisa membaca satu unsur untuk sekali analisis, tidak bisa simultan. Kemudian flame photometry juga tidak semua sampel dapat dianalisis menggunakan flame photometry dan hanya beberapa unsur. Nah, ini kelebihan dari ICP-AES itu yang tadi saya katakan, dia itu bisa mengukur lebih dari 70 elemen yang dimana bisa kita sebut sebagai simultan. Nah, untuk sensitivitasnya, AES memiliki sensitivitas yang tinggi, sedangkan flame photometry sedang, dan ICP-AES sangat-sangat tinggi karena dia bisa membaca limit deteksi pada skala ppb. Dan untuk segi harga biayanya, AES itu biayanya sedang, flame photometry murah, dan ICP-AES ini mahal karena beberapa komponen dan gas yang digunakan juga lebih mahal. Selanjutnya ada di sini kita ketahui komponen-komponen dari AES tadi, yang karena sebelum saya sebutkan komponen dari AES ini ada 7 komponen, yaitu ada hollow cathode lamp yang dimana terdapat isi lampu katodanya dengan beberapa logam-logam tersendiri. Kemudian ada nebulizer, burner atau pembakaran dari si AES. Nah, untuk burner ini kita harus memastikan analisis ini dengan benar, dan agar mendapatkan hasil absorbansi yang bagus, kita lihat dari tinggi burnernya, yang dimana untuk sebelum menganalisis sampel
burner itu harus dilihat dengan warna nyala api biru kecil itu harus sejajar tanpa adanya pembatas. Kalau misalnya ada pembatas berarti itu tandanya ada pengotor. Dan kemudian ada atomizer, monokromator untuk membaca, dan detektor juga. Kemudian komputer untuk memberikan hasil dari analisis yang kita inginkan dengan satuan absorbansi. Kemudian ini instrumentasi dari film fotometri, ada film fotometer, ada nebulizer, burner, filter optik, fotodetektor atau lensa, dan display terakhir. Nah, untuk instrumentasi ICP-AS, komponennya itu terdiri dari nebulizer, plasma argon. Di sini untuk bahan bakar dari ICP-AS ini berbeda dengan bahan bakar AS. Kalau AS itu menggunakan gas asetilen, dan untuk ICP-AS dia menggunakan plasma argon, gas argon, yang dimana dia itu memiliki pembakaran suhu yang lebih tinggi dari nyala api si asetilen pada AS. Kemudian ada torch atau tungku pembakar, ada monokromator, kemudian ada CCD detektor, dan terakhirnya ada komputer. Nah, untuk struktur plasma instrumentasi ICP-AS ini dia itu ada sumber gas plasmanya, kemudian ada Tesla coil atau kita sebut RF coil. Terakhir ada energi untuk pemanasan plasma melalui induksi elektromagnetik. Nah, untuk plasma sendiri ini gas atau campuran yang mengandung ion dan elektron dengan jumlah minimum 1% dari total gas, yang dimana gas argon ini akan memisahkan antara argon dengan elektronnya menghasilkan plasma. Nah, kita lanjut ke preparasi sampel. Nah, di sini ada yang sampel yang preparasi sampel biasa kita gunakan pada instrumentasi AS itu ada dua yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu ada destruksi basah dan destruksi kering. Untuk destruksi basah sendiri itu menghancurkan sampel menggunakan asam kuat agar logam larut. Maksudnya adalah kita mengubah dari senyawa organik kemudian dihancurkan dengan pemanasan dan penambahan larutan oksidator kuat menjadi senyawa anorganik untuk dibaca pada alat. Dan kemudian dari destruksi basah ini dia menggunakan asam-asam kuat seperti HNO3, asam klorida, asam sulfat pekat, dan sini semuanya harus dalam keadaan syarat-syarat dari preparasi sampel ini. Si asam yang digunakan itu harus pekat, kuat, juga pro analisis. Nah, kelebihan dari destruksi basah ini biasanya lebih cepat, kehilangan logamnya lebih kecil karena dia tidak beda dengan destruksi kering, dan cocok untuk digunakan analisis AAS dan ICP-AS. Kemudian yang sebelahnya ada dari destruksi kering. Nah, destruksi kering ini menghasilkan sampel dari organik menjadi organik, tidak menambahkan apapun, tapi dengan pemanasan yang suhu yang sangat tinggi. Biasanya suhunya dipanaskan itu dari 450 sampai 600 derajat Celcius pada pembakaran tungku furnace. Nah, dari sini si destruksi basah ini bedanya yaitu si sampelnya kalau untuk destruksi basah dia dijadikan larutan jernih kurang lebih tersisa 5 mili. Kemudian untuk destruksi kering hanya disisakan
abu logamnya saja. Kelebihan dari destruksi kering ini, ada prosesnya itu sangat sederhana karena kita hanya menjadikan si sampel ini, logam ini menjadi abu, kemudian cocok untuk sampel organik. Tetapi kekurangannya, karena ini adalah hanya pemanasan, jadi kita membutuhkan waktu yang terlebih lama daripada destruksi basah. Kemudian ada juga kekurangannya satu lagi, yaitu terkadang sampel juga ada yang mudah menguap. Jadi destruksi kering ini sebagian tidak cocok untuk beberapa unsur logam. Untuk preparasi sampel di sini juga hal-hal yang harus diperhatikan pada proses preparasi ini, disesuaikan karakteristik dari logam yang untuk dianalisis nanti. Digunakan sebagai larutan oksidator kuat yang seperti saya bilang tadi, asamnya harus asam kuat. Kemudian hindari kontaminasi dengan alat gelas, dan alat gelas juga dan yang lain itu harus bersih ketika digunakan agar tidak ada pengotor lain saat pembacaan sampel pada AS ataupun ICP AS. Kemudian suhu serta waktu pemanasan juga harus kita sesuaikan setting agar logam tersebut tidak rusak saat kita ingin analisis. Kemudian untuk destruksi basah juga, setelah kita sisakan kurang lebih 5 mili larutan yang sudah jernih, langsung kita encerkan, kemudian himpitkan dan homogenkan. Kita lanjut. Nah, di sini saya terdapat untuk case dari perhitungannya. Saya di sini menggunakan, ya, kita perbesar. Nah, yang pertama-tama di sini terdapat case dari contoh perhitungan dari lapsus saya sendiri, dan sebelahnya juga ada kurva kalibrasinya. Nah, yang di sini saya cantumkan, kenapa saya sebutkan untuk PPB dulu, karena perhitungan dari AS ini ada dua, untuk menghitung PPB dan menghitung PPM. Yang pertama, kalau untuk perhitungan PPB, untuk perhitungan dari PPB si simplonya, simplo duplo itu dia ya, simplo dibagi per intercept per slope, kemudian dikali FP, kemudian dihasilkan juga nilai PPB-nya. Nah, di sini kan ada terdapat datanya absorbansinya. Nah, absorbansinya kita taruh di bagian atas. Kemudian untuk si slope-nya kita dapat hitung dari perhitungan kalkulator. Untuk kalkulator yang di sebelah kanan sumbu X-nya itu konsentrasi, kemudian sumbu Y-nya itu nilai absorbansinya. Nah, kemudian ada perhitungan miligram per kilogramnya ketika sampel ingin diketahuinya miligram per kilogram. Lalu ada perhitungan RPD. Nah, untuk perhitungan RPD ini biasanya memang rumusnya sudah PPM atau PPB simplo dikurang PPM atau PPB duplo dibagi rata-rata, kemudian dikali 100%. Nah, saya akan melanjutkan untuk perhitungan PPM. Kalau PPM itu berbeda dengan PPB. Nah, kalau PPM itu dia biasanya perhitungannya
ABS sampel simplo, kemudian dikurangi blanko koreksi bila ada, kemudian dikali intercept per slope dikali FP. Jika sudah diketahui, kemudian kita langsung hitung saja hasil apa yang ingin kita dapatkan, kemudian hitung RPD-nya dan hitung juga persen akurasinya. Untuk persen akurasi biasanya didapat dari perhitungan rata-rata ppm atau ppb, kemudian per label claim dikali 100. Untuk kurva kalibrasinya di sini saya sudah sebutkan. Kurva kalibrasi itu kenapa harus dibuat? Karena kita untuk memverifikasi atau memvalidasi dari hasil data yang kita hitung dari slope dari kalkulator, apakah selisihnya jauh ataukah berbeda. Makanya kenapa kita buat si kurva kalibrasi ini untuk dibuat, karena sebelum kita cantumkan kembali data yang telah kita hitung ke dalam analisis ini slope, kita juga harus menghitung kadar dari slope si nilai kurva kalibrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.